ingin ada perwakilan mungkin 2 orang saja. Kira-kira mungkin bisa dibantu nanti Mas Ala ya. Kira-kira apa yang difikirkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika menyimak judul ini, manajemen resiko, kemudian pendayagunaan zakat. Silakan. Bisa di-unmute mungkin Bapak Ibu bila ada yang ingin menjawab nih. Dipersilakan Bapak Ibu. Apa yang terpikir ketika mendengar manajemen resiko pendayagunaan zakat? Ya. Ya, dari kalimat yang ada manajemen risiko pendayaan zakat, saya melihatnya dari penghimpunan misalnya, kita targetkan 20 miliar misalnya, kemungkinan itu tidak tercapai karena kan adanya risiko yang kita hadapi, misalnya risiko COVID-19 ini, itu di dalam hal penghimpunan. Sedangkan kalau penyaluran, risiko salah sasaran, itu merupakan risiko yang tidak sesuai dengan misalnya asnafnya misalnya. Saya rasa demikian Pak Randi. Terima kasih. Baik, betul sekali Pak. Terima kasih. Dengan Pak siapa? Maaf, saya belum tahu ini. Pak Abdurrahman. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Ada lagi mungkin tambahan yang lain, satu lagi? Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan. Kita mungkin bahasanya apa mungkin ya Mas? Brainstorming kali ya? Iya. Saya khawatir materinya ini cuma jadi pemaparan aja tanpa ada pemahaman yang cukup. Makanya saya mau bertanya gitu biar ada saya mengetahui sejauh mana yang difahami mengenai manajemen resiko dan pendayagunaan zakat itu sendiri gitu di awal. Silakan. Jika ada satu lagi monggo. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silakan. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada lagi? Bila ada lagi yang bisa. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari Basnas Demak, Pak. Menanggapi dengan materi manajemen risiko ini, kita ambil dari risikonya sendiri. Masalah pendayagunaan zakat ini barangkali kurang tepat sasaran. Ini berarti kita mengandung risiko yang ada. Jadi zakat yang kita sarukan ini sesuai dengan prinsip monitoring dan sebagainya, tapi di situ hasilnya kurang tepat sasaran. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi materi ini manajemen resiko pendayagunaan zakat. Saya sengaja membuat judulnya itu dibagi ke dalam 2 baris. Satu manajemen resiko dan pendayagunaan zakat itu sendiri. Karena keduanya memang terminologi yang berbeda. Dan begitu ini kita bahas menjadi satu topik, maka ini menghasilkan satu materi yang spesifik sekali dalam hal pendayagunaan zakat. Dan mengapa saya spesifikkan di pendayagunaan zakat? Nah, di sini kita akan melihat beberapa alasan tersebut. Jadi pada pemaparan saya hari ini, saya membaginya ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah mengenal pendayagunaan itu sendiri. Mengapa ini saya sampaikan? Saya sampaikan karena di dalam terminologi hukum di Undang-Undang Zakat di Indonesia, baik di perundangan zakat ya, baik undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian ada MUI ya, fatwa dan seterusnya. Pendayagunaan zakat ini memiliki sebuah ruang lingkup tersendiri yang tentunya mengandung resiko yang spesifik. Ya, resiko yang spesifik. Makanya di dalam pemaparan ini saya mengetengahkan pertama kali adalah mengenalkan apa itu pendayagunaan zakat. Sehingga Bapak Ibu nantinya bisa mengidentifikasi apakah program ini adalah program pendayagunaan, apakah program ini bukan program pendayagunaan. Nah, yang kedua, saya akan memaparkan mengenai konsep resiko itu sendiri secara umum.
bahwa model resiko ini sudah banyak berkembang di industri, tidak hanya di zakat, bahkan sudah banyak berkembang di industri manufaktur, terutama yang paling banyak ya peraturan mengenai resiko itu ada di dua industri. Pertama industri penerbangan, kedua industri perbankan. Ini adalah model resiko yang banyak sekali berkembang. Yang lain misalkan di industri pertambangan ya, pertambangan minyak maupun emas, pengoboran bawah tanah ataupun apa namanya kilang minyak di lepas laut, itu juga konsep-konsep resiko itu juga banyak dikembangkan di situ. Di dalam perbankan sendiri model ini juga banyak berkembang khususnya pasca 2008 ya, krisis global financial crisis yang terjadi di Amerika dan merebak ke negara-negara lain. Nah, yang terakhir saya akan sampaikan mengenai teknik mitigasi risiko. Dan kesemuanya ini nanti di akhir pelatihan, di akhir sesi ini, Bapak mengenai apa saja sih yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat, kemudian apa saja resiko-resiko yang ada dalam pendayagunaan zakat, lalu Bapak Ibu akan memahami secara awal ya, di pemahaman awal mengenai teknik-teknik memitigasi resiko tersebut. Gitu. Adapun lanjutan dari pelatihan ini nantinya seharusnya kita ada fokus group discussion membahas item setiap program. Dan sebenarnya syarat dalam pelatihan ini sebenarnya pelaku bisa membuat program ya, mengidentifikasi program baik faktor input, proses, output, kemudian outcome dan impact dari sebuah program sehingga dia bisa melihat bagaimana risiko-risiko itu muncul. Tetapi nggak perlu khawatir, insya Allah dengan materi ini kita dapat pemahaman awal mengenai tersebut. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenal pendayagunaan zakat. Buat sebagian Bapak Ibu tentunya sudah wajar dan sudah mafhum ya dengan diagram yang ada di sebelah kiri ya, bahwa ini adalah model pengentasan kemiskinan yang ada di Basnas yang dikembangkan menjadi 3 intervensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan dakwah. Pada kegiatan sosial, kegiatan zakat itu diharapkan dapat membuka akses terhadap apa? Terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan kedaruratan. Ya. Nah, pada kegiatan ini bentuknya bisa macam-macam. Bentuk kesehatan itu dia memberikan akses kepada beasiswa kepada anak-anak mahasiswa, kemudian siswa-siswa sendiri, kemudian membantu pelunasan SPP dan lain sebagainya. Kesehatan ada yang bentuknya kuratif, ya, bentuknya pengobatan, ada yang bentuknya jasa promosi kesehatan, ada yang kedaruratan, misalkan bantuan ambulans, bantuan layanan jenazah, kemudian bantuan bencana sudah pasti, dan seperti yang sekarang dalam situasi COVID seperti ini kita ada darurat kesehatan juga, mengadakan APD, mengadakan masker dan sebagainya, itu bagian daripada hal itu. Nah, yang kedua dalam pengentasan kemiskinan yang dikembangkan Basnas modelnya adalah intervensi ekonomi atau growth yang menghasilkan pertumbuhan sehingga mustahik bisa menjadi muzaki. Ada pertambahan, ada perubahan posisi atau perubahan kedudukan mustahik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang nggak bisa mengakses pasar bisa mengakses pasar, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya nanti dia bisa menjadi muzaki. Intervensinya ada 3, pemberian modal, peningkatan kapasitas produksi, dan pembukaan akses pasar. Nah, yang ketiga adalah kegiatan dakwah dan advokasi. Kegiatan ini meliputi perjuangan perundang-undangan misalkan, kemudian pengembangan jaringan maupun capacity building. Contohnya apa? Contohnya misalkan, saya kasih contoh yang di luar Basnas, dari sisi perundangan, misalkan PP Muhammadiyah dulu pernah mengajukan judicial review terhadap pengelolaan aset-aset sumber-sumber kekayaan. Dalam hal ini air ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, itu diakomodasi bahwa sumber-sumber kekayaan seperti air harus dikelola oleh negara, tidak boleh oleh swasta. Akhirnya ada perubahan judicial review itu dan ada perubahan terhadap undang-undang. Nah, itu adalah contoh bagaimana mengadvokasi dari sisi perundang-undangan. Dalam konteks yang lebih kecil, misalkan kita bisa mengadvokasi peraturan desa. Atau kita dalam hal apa, misalkan peraturan desa di Lubuk Bangkar di program Zakat Community Development, dibuat peraturan dalam hal ini bagaimana setelah adanya mikrohidro yang ada di desa tersebut dapat
terjadi mekanisme pengaturan sehingga pelaksanaan pembiayaan mikrohidro itu secara rutin bulanan itu dapat diatur dengan baik kayak gitu. Nah, dalam hal pendayagunaan zakat ini ada beberapa peraturan yang mengatur spesifik, ya. Kalaupun tidak spesifik itu disebutkan dalam peraturan-peraturan itu nomenklatur pendayagunaan zakat. Jadi pendayagunaan zakat itu ada di situ kata-katanya, dan itu berbeda dengan pendistribusian. Nanti di akhir poin 1 ini kita akan melihat perbedaannya itu ada di mana dan mengapa jenis resikonya berbeda. Yang pertama, Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 14 2014, PMA Nomor 52 2014. Ini sudah direvisi, namun revisinya sendiri tidak spesifik mengenai pendayagunaan. Kemudian Perbasnas Nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman pendistribusian pendayagunaan, dan surat keputusan Ketua Basnas Nomor 64 tahun 2019. Kita akan masuk satu persatu. Baik, di Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat, saya ingin menyampaikan yang pertama dulu, tujuan pengelolaan zakat. Mengapa ini saya bahas? Jadi gini, dalam hal melakukan manajemen resiko, ada tujuannya. Nah, tujuannya ini tidak boleh lepas dari tujuan zakat itu sendiri. Makanya ini saya sampaikan di awal. Nah, tujuan pengelolaan zakat itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, jelas nomor 1 ini ada layanan zakat secara umum berkaitan. Nah, yang saya lihat nomor 2 ini sangat erat kaitannya dengan pendayagunaan zakat. Jadi pendayagunaan zakat itu seperti ini, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi pendayagunaan itu erat kaitannya dengan ini, karena dengan adanya pendayagunaan, dana yang dari masyarakat itu dalam bentuk uang misalkan, itu tidak kita berikan langsung ke dalam bentuk uang, tetapi kita ubah menjadi program sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan capaian yang ingin dituju pada program tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Jadi ditambah dengan adanya program itu, nilai manfaatnya ditambah. Nah, kemudian di pasal 6 di undang-undang yang sama dikatakan bahwa Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di poin 7 di pasal berikutnya dikatakan, nah ini ada kata-kata pendayagunaan agak banyak, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, ya, Basnas menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi di undang-undangnya sekalipun, kata-kata pendayagunaan zakat itu pertama kali muncul di ayat 7 ini, dan di sini ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, adapun manajemen resiko pendayagunaan zakat itu sangat relevan dengan kegiatan pengendalian, ya, poin C ya, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tentunya pengendalian ini harus dilakukan sejak awal, makanya ada perencanaannya dan pelaksanaannya. Adapun nomor 3-nya, poin D adalah pelaporan. Nah, kemudian di Undang-Undang 23 2011, pendayagunaan zakat itu muncul lagi di pasal 27. Kata-katanya seperti ini, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Ya, ini sangat spesifik kata-katanya, untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kemudian di ayat 2-nya, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Nah, ini memberikan sebuah ruang lingkup sebenarnya, bahwa pendayagunaan zakat itu dalam bentuk usaha produktif, penanganan kemiskinan, dan peningkatan kualitas umat. Jadi tidak semata penanganan fakir miskin, tapi peningkatan kualitas umat. Ini kalau kita lari ke bisa lari ke indeks pembangunan manusia. Di situ ada pendidikan, ada ekonomi, dan ada kesehatan. Dan kemudian di poin kedua tadi bisa diberikan ya setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi memang ini ada segmentasinya. Dalam Basnas ini, dalam peraturannya, dalam tata kelolanya, idealnya ini diberikan kepada orang-orang yang sudah melewati had kifayah, tetapi dia had kifayah dan dia belum menjadi muzaki. Jadi dia ada di rentang itu. Yang ada di bawahnya itu sebagian besar sebaiknya adalah kegiatan pendistribusian zakat. Seperti itu. Nah, kemudian ada fatwa MUI ya tentang pentasarufan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum tanggal 2 Februari 1982.
Dia mengatakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana sih produktif dan konsumtif? Nah, secara umum konsumtif itu untuk kebutuhan jangka pendek, sementara produktif itu menambah nilai manfaat sehingga dia bisa dapat berkelanjutan, kira-kira gitu. Nah, kemudian di peraturan pemerintah ya, nomor 14 2014 itu dikatakan pada pasal 31, ini secara umum keluar lagi ya kata-kata unit pelaksana sebagaimana pada ayat 1 melaksanakan fungsi. Nah, salah satunya adalah fungsi pendayagunaan. Nah, hubungannya apa sih dengan ini dengan yang ada di daerah? Kalau di daerah kan ada jajaran pimpinan. Di bawahnya untuk beberapa Basnas ya, itu sudah ada yang disebut dengan unit pelaksana. Kalau di pusat, komisioner Basnas itu adalah anggota Basnas, di bawahnya adalah unit pelaksana. Dan di unit pelaksana itu ada fungsi pendayagunaan zakat di sini. Nah, itu kira-kira apa yang saya maksud dengan menampilkan PP yang ini. Kemudian pada PMA nomor 52 2014 ya, pasal 32 dikatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Ini mengulang aja sebenarnya. Nah, pasal 33 ini ada syarat-syaratnya. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar mustahik, memenuhi ketentuan syariah, tadi ya tidak boleh salah sasaran, menghasilkan nilai tambah ekonomi, ini spesifik sekali, memberikan nilai tambah ekonomi. Kemudian mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pasal 34, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik. Yang kedua, mendapatkan pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Jadi ini sangat spesifik. Dia dalam pendayagunaan zakat itu dalam bentuk usaha produktif ada pendampingan dari amil zakat yang berdomisili di wilayah mustahik. Kayak gitu. Berarti bisa kita gambarkan itu secara fisik mungkin ya, lebih ke arah situ. Nah, kemudian ini kan sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke peraturan Basnas nomor 3. Nah, di sana dikatakan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan terhadap 3 bidang. Jadi, pendayagunaan zakat itu dilakukan terhadap 3 bidang. Bidang ekonomi, pendidikan, ya, kemudian kesehatan. Di bidang ekonomi, dia tujuannya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan komunitas berbasis wilayah dan potensi ekonomi lokal. Di bidang pendidikan, bantuan pendidikan bentuk keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, bidang kesehatan, bantuan kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan. Nah, pada peraturan yang sama, pasal 15, isinya itu aspeknya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sekali lagi, mitigasi resiko ini, atau manajemen resiko ini, ada di bagian pengendalian. Nah, di pasal 16, ya ini ada beberapa ayat-ayat lagi yang menyampaikan mengenai pendayagunaan zakat, seperti pentingnya di aspek perencanaan melakukan analisis sosial, menyusun matriks perencanaan program, menyusun rencana capaian indikator pencapaian program, menyusun rencana kegiatan, dan seterusnya. Jadi ini udah sangat, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa di aspek perencanaan sendiri ini sudah ada mitigasi-mitigasi agar program itu berjalan sesuai dengan perencanaan. Nah, pasal 17 ini ada tambahan soal tata cara pelaksanaan pendayagunaannya, ada menyusun usulan program, menerima usulan, dan menerima permohonan tersebut baik perseorangan maupun kelompok. Ini secara umum aja informasi. Pasal 18 menyatakan ada verifikasi. Nah, ini juga mitigasi tadi ya, hubungannya nanti ke jangan sampai salah sasaran. Dengan melakukan pemeriksaan wilayah, melakukan kajian partisipatif bersama mustahik, melakukan wawancara kepada calon mustahik atau calon lembaga pengelola. Jadi ada yang mustahiknya atau calon lembaga pengelolanya. Nah, verifikasinya dilakukan oleh pengelola zakat yang berwenang di wilayah domisili. Pasal 19, hasil verifikasinya harus ditindaklanjuti. Terus kalau dia layak ditindaklanjuti, kalau tidak layak diberitahu bahwa dia tidak layak untuk dilakukan program. Nah, pasal 20 ini mengatakan bahwa pentingnya aspek pendampingan kepada mustahik. Nah, ini yang agak spesifik. Melakukan pendampingan. Pendampingan sebagai ayat 1 dilaksanakan bertujuan memastikan pelaksanaan pendayagunaan sesuai dengan tujuan program, syariat Islam, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 21, pelaksanaan pendayagunaan zakat dapat dilakukan oleh lembaga program yang dibentuk oleh pengelola zakat. Nah, ini ada kata-kata lembaga program. Nah, di Basnas Pusat sendiri ada lembaga-lembaga program. Sejauh ini ada 11 lembaga program yang di bagian pendistribusian pendayagunaan zakat. Nah, di situ kita mengelola zakat, menyalurkan zakat, dan untuk pendayagunaan zakat sendiri ada 4 sejauh ini lembaga program. Nah, ini hal-hal yang lain lagi, ini mengenai sanksi, ada sanksi dan adanya monitoring dan evaluasi ya, pentingnya monitoring dan evaluasi secara periodik, kemudian ada sanksi-sanksi yang diberikan. Nah, saya ingin langsung aja masuk ke SK Ketua Basnas nomor 64 tahun 2019. Nah, di sini kayak akan lebih praktikal, mulai dari slide ini akan lebih praktikal. Pada SK tersebut dikatakan yang disebut dengan penyaluran zakat itu adalah 2, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian di bagian selanjutnya dikatakan karakter pendistribusian zakat itu bersifat konsumtif, ya, berbentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Itulah kegiatan pendistribusian zakat. Sementara pendayagunaan zakat itu sifatnya produktif, ya, berbentuk produktif, bersifat jangka panjang, meningkatkan nilai, ya, maksudnya nilai itu ya nilai dari program, yang dari uang, yang nilai dari dana zakat yang diberikan, dan mencapai kemaslahatan umum. Kayak gitu. Nah, bidang pendayagunaan zakat ini ada ekonomi yang tujuannya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bentuk pemberian akses sumber daya, akses permodalan, dan akses pasar. Kemudian pendayagunaan zakat juga ada pada bidang pendidikan, yaitu pembinaan dan pembangunan karakter, kompetensi yang terintegrasi, pembangunan sarana prasarana pendidikan di wilayah miskin dan minoritas muslim. Itu kegiatan pendayagunaan, termasuk itu. Bidang kesehatan, bantuan kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan pada masyarakat miskin. Sedangkan pada bidang dakwah dan advokasi, isinya pendayagunaan ini adalah pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik, kajian strategis, dan pembelaan hak dan advokasi. Oke, jadi sebelumnya ini adalah perbedaan antara pendistribusian dan pendayagunaan sudah jelas. Satu bersifat konsumtif jangka pendek, kebutuhan mendesak. Satu produktif jangka panjang, meningkatkan nilai dan kemaslahatan umum. Bidangnya ada 4, ada ekonomi, ada pendidikan, kesehatan, dan dakwah vokasi. Nah, sekarang adalah jenis bantuannya. Jenis bantuannya itu ada 3, ada kapasitas, aset, dan pendampingan. Nah, kapasitas itu adalah pengembangan kapasitas maksudnya. Bisa dilakukan secara individu maupun kelembagaan lokal. Kemudian mendorong nilai-nilai sikap Islami, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian peningkatan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kepeloporan, dan kemampuan menggerakkan sumber daya masyarakat yang ada. Adapun dalam bentuk aset, bisa dalam bentuk uang atau barang yang diterima langsung oleh mustahik, atau aset barang bersama yang dimanfaatkan untuk mustahik. Misalkan apa? Misalkan rumah produksi, ya, mesin, misalkan. Kan nggak kepemilikannya orang per orang, tapi kelompok. Kemudian pelayanan jasa untuk yang manfaatnya untuk mustahik, ya. Misalkan apa, jasa pendampingan untuk sertifikasi PIRT, nah itu kan didampingi, nah itu dia pelayanan jasa, atau bantuan hukum, itu pelayanan jasa juga. Nah, pendampingan yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk edukasi, pembinaan, konsultasi, atau advokasi. Bisa dalam pertemuan langsung maupun tidak langsung. Dan pendampingan ini dicatat sebagai penyaluran tidak langsung. Di SK ini dijelaskan mengenai penyaluran langsung dan penyaluran tidak langsung. Penyaluran langsung itu seperti pemberian uang atau barang yang diserah terimakan, ada berita acara serah terima. Sedangkan pendampingan ini termasuk ke dalam penyaluran tidak langsung. Artinya, pelaku pendampingan ini dapat diambil dari sumber asnafnya. Jadi bukan dari asnaf amil, tapi misalkan dari asnaf fakir miskin atau dari asnaf mu'alaf, gitu. Bisa diambil dari itu. Itu kegiatan pendampingan. Nah, adapun kegiatan pendayagunaan ini evaluasinya bisa dilakukan melalui 3 hal umumnya yang sudah dikembangkan di Basnas. Ada indeks desa zakat, IDZ. Ya, ini mengukur fasilitas dan infrastruktur dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, indeks kesejahteraan Basnas, mengukur dampak akhir suatu program. Yang keempat, indeks pendayagunaan zakat, mengukur proses perubahan dalam kelompok. Nah, saya tinggalkan. Nah, oke, saya berikan gambaran lebih lanjut ya. Ini kegiatan pendayagunaan yang ada di Basnas. Ini contohnya adalah pendampingan program di
olahan kopi di Tondok Lemo, Tanah Toraja. Diajari cara atau teknik pengolahan kopi yang disukai oleh konsumen. Biasanya dia cuma suka begitu-gitu aja, nih diajari caranya berapa menit, kemudian membedakan red bean dan green bean, kemudian bagaimana cara mengemasnya dan seterusnya. Ini adalah contoh pendampingannya. Nah, ini kegiatan lainnya, pelatihan, misalkan ini kegiatan pelatihan membuat kue untuk ibu-ibu. Yang sebelah kanan, pelatihan produksi kapal, sehingga mereka bisa memproduksi kapal. Ini kegiatan yang di kanan ini di Jenilu ya, di NTT, mereka tidak sekedar diberikan perahu, tetapi diajari cara membuat perahu. Kenapa kok susah amat, bukannya tinggal aja disuruh dibeliin aja jadi gitu kan? Enggak, kita ajari cara bikinnya, karena kalau dia bisa bikin perahu, begitu perahunya rusak, maka dia bisa benerin sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan peningkatan kapasitas yang kita harapkan dari pendayagunaan zakat. Nah, ini kegiatan yang lain, pendayagunaan zakat, kegiatan Z-Mart. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, ada bapak-bapak yang sedang melakukan scanning barcode dari produk yang dibeli oleh ibunya ini. Nah, ini ada aplikasinya nih, kita kembangkan di pusat dalam model Z-Mart, sehingga layanan di warung kecil seperti ini sama modernnya dengan layanan di Alfamart ataupun Indomart, kayak gitu. Dan begitu di-scan, keluar harganya, bisa bayar, ada struk bayarnya di sini yang kecil ini, sorry. Kalau kelihatan ya, kursor ini, kecil ini bisa ngeluarin struk bayar, kemudian bisa mengurangi stok langsung yang ada di pencatatannya di warung ini. Dan ini bentuk pendayagunaan zakat. Kalau cuma sekedar beliin barang, bisa kita beliin barang, tapi ini kita memodernisasi, membantu fasilitasi warung ini sehingga lebih laris dan seterusnya. Ini adalah pendayagunaan zakat, menambah nilai. Nah, ini pendayagunaan zakat yang lain. Ini contohnya adalah kegiatan balai ternak. Bagaimana cara mendapatkan bibit unggul? Siapa yang punya akses terhadap bibit unggul? Apakah kegiatan pengembangan peternakan ini hanya kita lakukan saat kurban saja? Apa tidak ada sumber-sumber kekayaan lain lagi yang bisa kita manfaatkan sehingga dia bisa meningkatkan kesejahteraan peternak? Nah, itulah kita sebut kegiatan balai ternak yang berfungsi untuk melakukan hal-hal tadi. Yang kanan, ini kegiatan lumbung pangan. Kegiatan untuk memberdayakan petani. Ya, pertanyaan sama, apakah petani punya akses terhadap tata kelola pertanian yang berkelanjutan? Punya enggak petani ini daya saing kepada pembeli? Bagaimana pembentukan koperasi pertanian sehingga mereka dapat menjual lebih luas dan seterusnya. Nah, itulah fungsi pendayagunaan. Nah, sampai sini saya tinggalkan Bapak Ibu dulu sebentar. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke konsep resiko? Nah, sampai situ saya tinggalkan dulu. Monggo, kalau itu yang pertama adalah mengenal, tadi ya saya jelaskan, mengenal apa namanya, mengenal pendayagunaan. Monggo, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Mungkin satu atau dua orang. Yeah. Sebelum kita masuk ke konsep resiko. Ini dari sesi pertama mungkin ya, Pak Randi ya, boleh. Pengenalan pendayagunaan tadi yang sudah disampaikan sama Pak Randi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini dari ini Anto Maria. Silakan di-unmute. Silakan di-unmute dulu bila ini Pak, siapa namanya? Pak Anto Maria ya. Silakan bila ada yang ingin. Silakan kalau ini ataupun perempuan, Ibu Anto. Maaf. Ibu, maaf. Silakan Ibu. Dipersilakan Bu. Di-unmute terlebih dahulu. Ya, silakan Bu. Tanda yang merah Ibu. Ya. Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau Anto Maria itu karena kebetulan nama suami jadi nyangkut ya di situ. Iya. Iya. Perkenalkan, saya dari Basnas Brau Kaltim. Tadi sangat
apresiasi sekali untuk pendayagunaan ya, terutama untuk yang ada pertanyaan yang sering sekali saya lihat di lapangan ya. Biasanya itu para anggap sajalah petani ataupun peternak, kita sudah beberapa kali begitu ya, mungkin memberikan bibit, memberikan ternak yang kecil-kecil itu anaknya, dan mereka kelola. Tapi suatu saat terjadi trouble gitu ya, terjadi trouble, kemudian akhirnya bibit ataupun ternak yang kita kasih tadi berkurang gitu, dan akhirnya rugi lah, bahasanya seperti itu. Dan akhirnya mereka minta lagi. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang saya pikir adalah karena SDM. Ya, SDM kita udah latih misalnya gitu ya, kita udah latih, udah kasih skill, tapi effortnya atau kemampuannya untuk bertahan itu kurang maksimal, sehingga ya bukan tidak mau membantu lagi ya kan, kita kan melihat juga ada prospek yang lain yang berpotensi. Nah, maksud saya adalah apakah di daerah yang lain yaitu punya tips atau punya satu strategi yang jitu untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, Ibu, nama asli jadi siapa, Bu? Tadi kan Anto Maria suami, Bu. Ya, nama aslinya Maria Yosefi. Oh, Ibu Maria. Baik. Ibu Maria, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tadi bagaimana ada sebuah kelompok yang dibantu, lalu mati ya ternaknya, terus kita bukan nggak mau bantu lagi karena uang kita juga terbatas dan seterusnya. Tadi Ibu benar sudah mengidentifikasi mengenai kompetensi risk. Itu nanti kita bahas, salah satunya mengenai kompetensi risk. Nah, jadi memang betul di dalam pengelolaan ternak misalkan, itu memang ada resiko-resikonya. Misalkan resiko tadi ternaknya mati, atau misalkan resiko keamanan dicuri, atau resiko ditipu, dan seterusnya. Nah, itu emang perlu dimitigasi. Nah, pada bagian berikutnya ini kita akan bahas mengenai identifikasi resiko-resiko tersebut. Nah, saya harap tadi dari pertanyaan Ibu Maria tadi sudah terlihat bahwa Ibu Maria sudah bisa melihat perbedaan antara kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi kalau pendistribusian itu sifatnya langsung, misalkan ada orang butuh bantuan kontrakan, nah itu kita bantu kasih uang zakat untuk bayar kontrakan dia biar nggak diusir misalkan. Nah itu adalah kegiatan pendistribusian. Sedangkan misalkan kalau kegiatan beasiswa itu juga bisa dikatakan berdasarkan terminologi yang ada di dalam peraturan tadi ya, peraturan Basnas, itu juga relevan untuk kegiatan pendayagunaan. Nanti ada juga pelatihan, kemudian pelatihan mustahik ya, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan lain. Oke, nah, Ibu disimpan dulu, nanti jawabannya akan ada di bagian berikutnya dari ini ya, dari pemaparan ini. Saya lanjutkan lagi ya. Baik, terima kasih. Siap. Nah, ini adalah bagian kedua dari presentasi saya tentang konsep resiko itu sendiri. Nah, resiko pendayagunaan adalah kemungkinan atau peluang suatu peristiwa atau dampak dari suatu program tidak sesuai dengan tujuan awal dilaksanakannya program pendayagunaan. Jadi, saya ingin menjelaskan gini, ada dua pendekatan resiko yang berbeda. Resiko yang pertama adalah dalam hal pendefinisiannya saja, resiko itu dianggap sebagai loss. Jadi, resiko itu dianggap sebagai kerugian. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi apakah itu betul secara keseluruhan? Nah, pendapat yang kedua mengatakan belum tentu betul. Karena resiko itu juga bisa jadi adalah, jadi gini, bisa jadi adalah peluang untuk meningkatkan keberhasilan. Karenanya pada definisi ini dikatakan kemungkinan atau peluang suatu dampak program tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Tidak sesuai tujuan awal itu bisa juga loss, bisa juga gain, bisa juga keberhasilan atau lebih dari yang diharapkan. Makanya itu juga perlu dimitigasi. Mengapa kok keberhasilan itu mesti dimitigasi? Ya perlu. Misalkan gini, kita tiba-tiba laku keras, ya kan? Terus layanan kepada mustahik atau kepada customer tidak, misalkan produksi kue lebaran, tiba-tiba produksi banyak, lalu laku banyak juga, lalu kita nggak bisa ngatur duitnya, kita nggak bisa. Nah itu kan begitu laku banyak itu kita nggak sesuai perencanaan di awal, asumsi kita cuma sekian banyak gitu kan, sehingga itu nggak kita prediksi. Nah itu yang bisa menyebabkan resiko juga. Karenanya ada dua pendekatan. Nah saya cenderung memakai pendekatan yang kedua, yaitu
kemungkinan atas kedua hal tadi, peristiwa yang tidak sesuai dengan tujuan awal dilaksanakan program, baik itu sifatnya loss maupun sifatnya gain. Nah, dalam konteks syariah sendiri, di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah 282, disampaikan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, ya, untuk suatu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang di antara kamu menuliskan dengan benar. Jadi, di sini terlihat bahwa Al-Quran sendiri sudah menulis secara detail bahwa dalam hal piutang-piutang itu kita harus mencatat. Mengapa kita harus mencatat? Karena ada resiko di situ. Kira-kira gitu. Nah, ini konsep resiko yang saya ambil dari ISO 31000. Ada empat langkah yang harus kita lakukan dalam penanganan resiko itu sendiri atau risk management. Kalau Bapak Ibu cari di literatur lainnya, ada banyak sekali langkah-langkah yang dikembangkan ya, tergantung dari bidangnya. Tetapi dalam hal ini saya ingin fokus kepada 4 hal ini saja yang lebih mudah gitu. Nah, yang pertama adalah, sebentar saya jawab message. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Nah, identifikasi resiko adalah sebentar, maaf. Oke, identifikasi risiko adalah proses penentuan risiko apa aja yang bisa muncul sehingga dampak program tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi, kita mengidentifikasi risiko apa aja sih yang muncul, risiko A, B, C, D. Tadi risiko ternak mati, risiko kebanjiran, risiko apa, nah itu diidentifikasi. Yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Setelah diidentifikasi risiko itu, kita nilai dampaknya itu seberapa jauh sih, kemungkinan terjadinya seberapa parah sih, kemudian dampaknya seberapa hebat kalau itu terjadi. Nah, itu penilaian risiko. Nah, yang ketiga adalah pengendalian risiko. Nah, ini adalah rangkaian teknik-teknik yang kita terapkan untuk mengendalikan risiko tersebut sehingga tidak meluas dan berdampak lebih jauh. Dan yang keempat adalah evaluasi pengendalian. Ini tahapan evaluasi sehingga manajemen, dalam hal ini Basnas ataupun lembaganya, bisa mengevaluasi sejauh mana sih langkah-langkah yang udah kita ambil ini membuahkan hasil, atau jangan-jangan tidak membuahkan hasil tapi menimbulkan biaya yang tinggi. Nah, ini juga masuk ke dalam tahapan yang terakhir ini, review and controls. Oke, saya akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu adalah identifikasi resiko. Jadi, di bagian awal ini kita udah lihat ya, identify risk atau identifikasi resiko adalah langkah yang pertama. Nah, ini adalah model yang saya kembangkan, saya identifikasi untuk resiko pendayagunaan zakat. Saya membaginya ke dalam 3 bagian besar. Dari mana asalnya? Asalnya dari di manakah resiko ini bersumber. Jadi pembagiannya ada 3. Financial risk, operational risk, satu lagi moral risk. Nah, ketiganya ini memiliki sumber-sumber yang berbeda. Ya, jadi dibagi berdasarkan sumber munculnya resiko. Yang pertama adalah financial risk. Financial risk adalah resiko yang muncul dan melekat pada transaksi finansial saat pendayagunaan zakat. Saya ulangi, jadi resiko ini muncul dan melekat pada transaksi finansial saat pendayagunaan zakat atau pembiayaan zakat, ya, financing kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, resiko ini dibagi ke dalam 3, yaitu financial risk, financing risk, market risk, dan liquidity risk. Jadi financial risk ini satu resiko sendiri, dia muncul karena ada transaksi, ya, dan di dalamnya itu ada 3 lagi resiko, yaitu financing risk, satu lagi market risk, satu lagi liquidity risk. Saya akan masuk yang pertama, financing risk. Nah, ini adalah resiko yang muncul karena pihak lain atau counterpart, atau dalam hal ini mustahik, tidak melaksanakan komitmen sesuai dengan akad perjanjian yang ditentukan sebelumnya. Financing risk ini relevan pada semua program pendayagunaan yang ada pada lembaga program pendayagunaan. Seperti contohnya ya, mustahik tidak menggunakan zakat untuk kegiatan yang direncanakan. Misalkan kegiatannya menjahit, pelatihan jahit, harusnya diberikan modal mesin jahit. Tetapi mustahik yang diberikan uang zakat itu tidak memberi mesin jahit, tetapi membeli kebutuhan yang lain, belanja yang lain. Nah, ini menimbulkan resiko financing risk, resiko pembiayaan zakat kepada mustahik tersebut. Jadi, apa sih financing risk? Pihak counterpart, dalam hal ini mustahiknya, tidak melaksanakan sesuai dengan akad yang ditentukan. Nah, bagaimana caranya memitigasi risiko yang seperti ini? Ya, langsung aja dibeliin
mesin jahit yang sesuai dengan pelaksanaan program. Jangan lagi minta mustahiknya yang beli sendiri. Sehingga dengan ini bantuannya bisa diubah dari bentuk uang jadi bentuk barang dan langsung dipakai oleh mustahik. Lah, udah dibeliin Pak, mesin jahitnya tetap aja gagal. Bagaimana caranya? Nah, itulah pentingnya ada pendampingan. Dengan cara itu mereka dilatih, didampingi, diajarin caranya tuh gini loh, cara bikin pola, misalkan kalau menjahit ya. Kemudian cara motong tuh begini dan seterusnya. Ada pelatihannya. Nah, ini cara mengurangi resiko financing risk. Gitu. Dan di akadnya juga harus jelas bahwa ini harus digunakan untuk ABC, untuk melakukan kegiatan ABC. Kalau menyimpang, maka dia bisa dikeluarkan dari pelatihan. Loh, dia kan mustahik. Kenapa dikeluarin juga, Pak? Ya benar dia mustahik, tapi salah satu fungsi pendayagunaan zakat itu mengedepankan nilai-nilai islami, kejujuran, kedisiplinan, ya kan, etos kerja yang kuat. Kalau dia tidak mau ikut dengan program pendayagunaan tersebut, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Kalau tidak mencapai tujuannya, maka uang zakat yang harusnya digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat menjadi sia-sia. Harusnya cuma sekedar pelatihan ini nggak berhasil, harusnya bisa nolong orang ngasih makan dan seterusnya. Makanya dia harus dikelola, diatur tadi ya. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan market risk. Ini gambarnya peternakan juga seperti yang tadi. Nah, market risk ini adalah risiko yang muncul akibat adanya interaksi dengan pasar pada proses transaksi finansial. Jadi, kita kan di pendayagunaan ini kan ada aktivitas yang berkaitan langsung dengan pasar. Ya. Nah, dalam hal ini market risk ini dibagi ke dalam dua hal. Pertama, asset value risk, yang kedua, commercial risk. Nggak usah terbingung dengan apa sih asset value risk, apa. Nggak, ini gampangnya saya kasih contoh yang sederhana. Asset value risk itu adalah terjadi saat pembelian barang terkena dampak harga pasar. Contohnya begini, contohnya saat mau Idul Kurban misalkan. 3 bulan sebelum Idul Kurban, harga 1 ekor ternaknya misalkan masih 1,5 juta. Kita menyiapkan budget di Basnas ya, di daerah maupun di provinsi maupun kabupaten kota, budgetnya 1,5 dikali misalkan berapa? 20 ekor atau 100 ekor misalkan. Kita kumpulkan sekian dananya untuk pembelian. Tetapi proses pencairan dananya lama misalkan. Atau ternyata kita kesulitan mendapatkan vendor. Akhirnya begitu menjelang 1 bulan harganya udah nggak 1,5. Tetapi jadi 1,8, 1,9. Artinya gimana? Artinya jumlah hewan ternak yang kita rencanakan bisa berkurang. Ya kan? Atau dengan kata lain juga, mungkin bobotnya malah yang tadinya 30 kilo harusnya menjadi cuma 25 kilo. Nah, ini terjadi karena adanya pembelian barang yang terkena dampak pasar. Nah, ini mesti dimitigasi dalam sebuah organisasi pengelolaan zakat. Nah, yang kedua adalah dari market risk ini adalah commercial risk. Commercial risk ini muncul terjadi karena fluktuasi harga pasar pada nilai komersial yang kita atau mustahik jual ke pasar. Contohnya apa? Contohnya misalkan produksi makanan atau produksi misalkan baju batik gitu ya. Baju batik. Begitu udah diproduksi, harganya misalkan satu potong batiknya itu 150.000. Nah, karena ada fluktuasi harga, ternyata nggak ada yang beli 150.000, tetapi 100.000. Nah, gara-gara cuman itu akhirnya ini sebenarnya terjadi pada perdagangan biasa aja yang dilakukan oleh si mustahik. Nah, ini dengan adanya ini, maka yang tadinya peningkatan pendapatan yang kita pengen harganya itu tinggi dan pendapatannya tinggi, karena harga pasar begini, maka penjualannya menjadi turun, omset mustahiknya turun. Kayak sekarang nih, kayak begini, usaha jahitan pedagang keliling jadi susah, ya kan? Nggak ada yang beli, akhirnya turun, harga-harga turun, jadi dia nggak bisa berdaya sesuai dengan perencanaan. Bagaimana caranya mitigasinya? Kita alihkan untuk produksi masker misalkan, atau misalkan pedagang apa namanya gorengan, nasi goreng karena pada PSBB, pada lockdown tidak bisa jual, nggak ada yang beli. Nah, ini juga berkaitan dengan itu, dengan pasar. Jadi kita sebut sebagai commercial risk. Nah, yang ketiga adalah pada aspek financial risk adalah liquidity risk. Liquidity risk ini utamanya terjadi karena lembaga tidak memiliki dana saat mereka komitmen untuk melakukan penyaluran dana untuk titik-titik tertentu, tetapi lembaga program atau Basnas tidak memiliki cukup dana untuk penyaluran tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam contoh operasional ya, itu dalam hal program. Dalam contoh operasional lembaga zakat, misalkan Basnasnya tidak dapat menggaji amilnya karena nggak ada uang masuk untuk operasional atau saldo kasnya. Nah, untuk hal ini kita harus punya financial buffer system, atau setidak-tidaknya kita mengukur penghimpunan kita berapa tadi ya,
yang disampaikan tadi Bapak yang pertama tadi ya, mohon maaf saya lupa tadi Pak Adam atau saya tadi ya. Jadi kita nggak cukup uangnya masuk gara-gara corona ini nih, sedikit uangnya masuk sehingga program-program pendayagunaannya nggak bisa dilakukan. Nah, contoh misalkan dalam praktiknya kita misalkan saat ini lagi mau zakat fitrah nih, kita mau membeli panen dari petani. Uang yang ada di kantor kita nggak semuanya bisa langsung beli uang dari petani. Petaninya udah kita bina setahun penuh, mereka 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir sudah tanam, udah tandur, dan minggu lalu dia panen. Tetapi kita nggak punya duit untuk beli hasil panen itu. Ini yang kita sebut sebagai liquidity risk. Artinya lembaga tidak berhasil melakukan pendayagunaan zakat karena nggak ada duit pada hari itu. Bisa karena untuk program yang lain, bisa karena apa, tapi praktiknya program itu bisa terhenti ya. Misalkan kita lagi usaha buah-buahan. Pemeliharaan buah itu kan misalkan berapa? 7 bulan atau 8 bulan gitu misalkan. Perlu beli pupuk. Dia beli pupuk itu nggak bisa ditunda. Nah, Basnas tahu-tahu nggak punya duit, ya kan? Lagi mana beli pupuk keburu busuk itu si apa namanya buah-buahnya keburu busuk. Akhirnya ada resiko, akhirnya gagal panen. Akhirnya uang yang udah kita investasikan untuk beli bibit, pelatihan, habis semuanya. Gara-gara nggak ada cukup dana untuk kegiatan pemeliharaan. Nah, ini yang perlu dimitigasi, perlu kita cari tahu bagaimana cara-caranya untuk diantisipasi. Nah, itu adalah resiko pada aspek finansial. Saya ingin masuk ke bagian kedua, yaitu resiko-resiko pada aspek operasional atau operational risk. Nah, ini adalah yang paling banyak jenis-jenis resikonya. Nah, resikonya itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah kompetensi risk. Ini tadi yang Ibu Maria sampaikan ya. Kompetensi ini terletak pada kompetensi dan keandalan amil dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada aspek ini, mereka harus benar-benar menghayati nilai-nilai Basnas, menguasai dengan tinggi ya kemampuan teknis di bidangnya masing-masing. Sehingga mereka dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun melaporkan program yang diampuhnya. Misalkan kayak tadi, misalkan ternak. Kira-kira tadi Bu Maria pernah kepikiran nggak ternak itu lahirannya jam berapa, Bu? Siang-siang atau malam-malam? Ternak itu lahirnya umumnya terjadi itu dini hari. Nah, begitu udah lahir misalkan, apa yang perlu dilakukan terhadap kandangnya? Dibiarin aja atau gimana? Ternyata kandangnya itu mesti dikasih tumpukan jerami dulu. Biar apa tuh? Kan biasanya kandang terbuat dari bambu ya. Begitu lahiran malam-malam, begitu masuk, keluar bayinya lahir, lehernya itu nggak kesangkut di bambu itu, sehingga udah bunting 3 bulan terakhir misalkan, itu akhirnya mati sia-sia. Udah dikasih diempanin rumput tiap hari, nggak jadi apa-apa. Begitu lahir, yang keluar dulu tuh apa dulu? Kaki depan apa kaki belakang atau kepalanya dulu? Mungkin kita juga nggak ada yang tahu. Mungkin peternak juga nggak ada yang tahu. Yang keluar dulu adalah kaki depannya dulu. Begitu kaki depannya keluar dulu, bagaimana cara membantunya? Ditariknya lurus begini atau lurus ke bawah? Ternyata lurus ke bawah. Mengapa lurus ke bawah? Mohon maaf, karena jalur lahir dari rahimnya itu ke bawah. Gitu. Pertanyaan lagi soal ternak, misalkan. Ya, pelatihan udah tadi kata Bu Maria, pelatihannya udah gitu. Apakah pelatihannya udah sejauh itu belum misalkan? Bagaimana cara membedakan antara ternak yang birahi dan ternak yang tidak birahi? Bagaimana siklus ya perkawinan ternak? Setelah dikawini nih satu waktu nih kita bisa bedain yang birahi nggak birahi ya. Contohnya apa kalau yang birahi ya? Contohnya adalah berair. Apa di kemaluannya berair. Oh, berarti udah minta kawin nih. Bagaimana caranya? Dikawinin, caranya mah digabungin sama pejantannya. Digabungin, udah dikawinin di tanggal itu ya, kita lihat. Ya, kita tahu nggak ini akan jadi apa nggak jadi? Dicek 18 hari kemudian, karena siklusnya begitu. Oh, belum jadi. Kalau nggak jadi, kita kawin lagi di siklus berikutnya. Nah, jadi bukan cuma sekedar ngasih ternak, kemudian dilatih caranya ngasih makan begini loh. Enggak, ada banyak tahapannya. Nah, inilah yang membedakan pendayagunaan dan pendistribusian. Begitu masuk ke dalam program pendayagunaan, ada serangkaian proses yang nggak bisa kita hindari. Makanya risikonya mesti kita lihat dari awal. Kita sanggup nggak masuk ke tahap yang begitu panjangnya itu? Karena begitu gagal, maka habis semua itu. Yang di awal tadi habis gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau ngasih, apakah ngasih ternaknya jumlahnya itu cukup 2 ekor? Apakah secara ekonomis itu bisa memperbanyak secara efisien? Ada berapa jumlahnya perbandingan jantan betina? Berapa yang digemukkan untuk kebutuhan bulanan, berapa yang dibibitkan dan seterusnya. Nah, ini kompetensi risk. Saya masuk ke bagian berikutnya lebih cepat ya dikit. Yang berikutnya adalah saya ikut Google Meet nih loh dengan Jakarta. Oh iya.
Monggo, Pak monggo. Ini Pak Hadi ya, Pak Hadi. Sudah Ya. di-mute, sudah di-mute. Oke, documentation risk. Documentation risk ini adalah risiko yang terjadi karena ketidaktersediaannya dokumen yang rapi dan terstandar. Ya, tidak baik penyimpanannya sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyaluran, bisa menyebabkan kegagalan penyaluran. Contohnya apa? Kita nggak punya panduan program yang cukup, standar operasional prosedurnya, matriks perencanaan program. Contohnya sederhana gini deh, begitu ada orang mustahik ya datang ke kantor Basnas dalam hal documentation risk ya, apa yang harus dilakukan? Oke, diterima. Setelah diterima, apa yang perlu dicatat? Siapa yang menerima? Kemudian tanggal berapa menerima? Jenis bantuannya apa? Tindak lanjutnya bagaimana? Apakah kita memberikan nomor handphone kita kepada mustahik itu untuk follow up, atau kita yang mencatat nomor dia? Nah, kalau kita gagal melakukan documentation risk ini, ya, maka yang terjadi, mustahiknya nunggu. Aduh, ini gimana? Saya disetujui apa nggak disetujui? Saya dibantu. Nah, ini dia documentation risk. Ini perlu dimitigasi juga. Nah, mitigasi yang lain apa? Kita tidak mencatat kalau dalam pendayagunaan misalkan pencatatan bulanan penghasilannya berapa sih mustahik ini? Berapa yang dia dapatkan pendapatannya bulan ini? Gitu. Berapa sih jumlah ternak bulan ini? Gitu. Atau berapa sih penjualan batik tadi misalkan? Produksi panen kita tuh berapa sih? Nah, kita nggak tahu datanya. Begitu kita ketemu investor ya, atau ketemu di pasar, ketemu penjual, saya membeli kira-kira 10.000 lusin. Ada berapa Bapak barang di gudang? Ada berapa ya? Ya orang nggak jadi beli, kita nggak tahu. Nah, ini documentation risk, bahayanya di situ. Nah, ini saya tulis sebagai teknologi risk. Tadinya saya mengatakan ini hanya IT risk ya, tapi belakangan karena corona ini, saya melihat ini bukan cuma semata IT, tetapi teknologi secara umum. Kita gagap secara teknologi, sehingga kita tidak dapat mengelola program dengan baik. Ya, kita tidak punya sistem untuk mencatat, kita tidak punya sistem untuk melakukan monitoring. Nah, ini teknologi risk. Kalau teknologi risk ini cuma dilakukan, pencatatan semua dilakukan secara manual, maka insya Allah pusing, dan gaji kita nggak akan terasa cukup, karena kerjaannya banyak banget. Udah gajinya kecil, kerjanya banyak, udahlah orang lain aja yang kerja di sini lah, gitu kira-kira. Tapi dengan bantuan teknologi, maka ini dapat diminimalisasi. Kami sendiri di Basnas sedang mengembangkan aplikasi-aplikasi. Di pendayagunaan kita sudah mengembangkan aplikasi Zmart, sudah dilakukan, diimplementasi di 50 mustahik. Kemudian aplikasi balai ternak kita sudah buat, ZCD kita sedang buat juga, dan satu lagi microfinance sedang kita buat juga. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang, kalau Bapak Ibu sebenarnya dalam hal yang paling sederhana adalah penggunaan Simba aja. Penggunaan Simba sebenarnya membantu pencatatan, sehingga nanti begitu audit, wah ini pendayagunaan zakatnya berapa juta nih, nah bisa tercatat dengan benar. Atau penyalurannya berapa, penghimpunannya berapa, nah itu tercatat dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah physical risk, resiko fisik. Risiko ini terjadi karena rusaknya atau hilangnya aset secara fisik. Hal ini terjadi karena pencurian, kebakaran, bencana alam. Risiko ini dapat diatasi dengan membuat standar pengelolaan, perawatan, pemeliharaan aset, dan pengamanan aset. Setahun lalu atau 2 tahun lalu ya, di Basnas Padang Pariaman kan dia dia kebakaran, satu kantor Basnas habis semua. Kemudian di Jawa Timur kalau nggak salah pernah ada kecurian uang kayak gitu. Di salah satu Basnas di Jawa Timur, saya lupa di mana. Nah, seperti saat corona sekarang ini, apakah mesin-mesin produksi kita ini bebas dari corona? Apakah rumah-rumah produksi kita sudah disinfeksi dan segala macam? Nah, ini adalah bentuk dari physical risk gitu. Jangan sampai tahu-tahu barangnya, mesinnya udah dibeli, dibawa kabur gara-gara nggak ada yang jagain. Uang pendayagunaannya udah direncanakan, hilang semua, habis, nggak ada gunanya. Yaitu physical risk. Nah, saya akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu moral risk. Nah, moral risk ini risiko muncul dari aspek moralitas dalam hal pelaksanaan pendayagunaan zakat. Ya, dalam hal pelaksanaan pendayagunaan zakat. Baik dari level individu maupun dari level organisasi. Jadi yang pertama tadi financial risk ya kategorinya. Financial risk itu terjadi karena adanya transaksi finansial. Yang kedua, operational risk. Operational risk itu terjadi karena dalam tahap pelaksanaan programnya ada hal operasional yang tidak bisa kita mitigasi sejak awal resikonya. Jadi sumbernya kegiatan operasional. Nah, yang ketiga adalah moral risk, sumbernya dari pelanggaran aspek-aspek moral.
Nah, yang pertama adalah syariah risk. Tadi Bapak Ibu sudah sempat nyatakan tidak disalurkan sesuai dengan syariah. Contohnya apa? Contohnya tidak melakukan penyaluran sesuai dengan asnaf atau menjual barang yang haram, melakukan pembiayaan terhadap kegiatan yang ribawi, goror, dan segala macam. Ya, kegiatannya mendukung kegiatan yang haram, misalkan apa? Judi dibiayai, ya jelas nggak mungkin, nggak boleh. Kemudian jual minuman keras, ya jelas salah. Zakat kalau dibuat kegiatan kita itu pelanggaran syariah, gitu. Atau dalam hal identifikasi mustahik, orang yang mampu dibantu, nah itu jelas salah. Nah, yang kedua adalah fiduciary risk. Nah, ini agak kompleks sedikit ya, saya jelasin sedikit di sini. Fiduciary risk merupakan risiko yang muncul karena agent atau pihak kedua yang bekerja atas nama program tidak menempatkan kepentingan program terlebih dahulu daripada kepentingannya sendiri, tidak terbuka dan tidak menghindari konflik kepentingan dan menjaga kerahasiaan pihak pertama. Aduh, pusing, apa sih itu? Nah, contohnya gini, misalkan kita ada pihak kedua, yang ada lembaga yang kita percayakan untuk mengelola program karena keterbatasan kemampuan di kita, karena itu kita kelola, dipercayakan kepada pihak kedua ini. Nah, pihak ketiganya kan mustahik ya. Nah, pihak kedua ini adalah orang yang kita hire atas nama kita, dia menjalankan fungsi kita untuk melaksanakan programnya gitu. Misalkan kita ada program peternakan tadi, ada yang ahli peternakan atau pendamping misalkan yang kita hire di situ, dia tidak mengedepankan best interest atau kepentingan utama itu untuk kemakmuran mustahik. Tapi dia ada konflik kepentingan dalam dirinya. Contohnya misalkan, wah ini ternaknya ini Pak udah mau mati nih, padahal sehat-sehat aja. Udah dijual aja Pak, harganya kan harusnya harganya 2.500.000 misalnya satu ekor domba atau kambing. Wah kayak ini harganya cuma 1,7 aja. Nah ternyata si pendamping ini udah punya pembelinya ini nanti dapat ngasih persenan kepada pendamping misalkan. Nah ini dia tidak bekerja dengan baik ya, dengan sesuai dengan moralitas yang tepat, tidak menempatkan keuntungan sebaik-baiknya pada mustahik. Harusnya yang benar gimana? Harusnya dia mencari peluang agar mustahik ini dapat harga sebaik mungkin, setinggi mungkin. Tetapi dia justru main kong-kalingkong, hengki-pengki dan segala macam kepada pihak lain gitu. Bedanya apa? Dengan yang ini juga bisa terjadi juga kepada kita ya selaku pelaku langsungnya. Tapi dalam contoh ini pihak lain yang kita hire. Jadi kita udah hire dia, udah kita bayar ya, tapi dia sendiri masih main-main. Nah, ini perlu ada mitigasi resikonya. Ada peraturan yang kita buat di awal bagaimana agar mereka ini bisa kita atur, kita ikat. Begitu ada indikasi, kita bisa mengecek bahwa oh ini salah dan itu bisa kita kejar. Kayak gitu. Agar apa? Agar uangnya itu tidak hilang begitu aja. Nah, yang ketiga adalah di aspek moral risk adalah reputational risk atau resiko reputasi. Resiko ini merupakan resiko yang muncul karena rusaknya reputasi organisasi akibat terjadinya resiko-resiko yang lain yang pernah kita bahas sebelumnya. Bisa resiko operasional, bisa resiko finansial, sehingga terjadi resiko reputasi. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak lagi dipercaya oleh muzaki maupun mustahik. Wah, cuma datang-datang mulu aja, nggak bantu-bantu, mana nih nggak ada gunanya. Itu dari resiko reputasi. Gitu. Nah, jangan dipikir bahwa resiko reputasi ini hanya berlaku pada satu organisasi saja. Tetapi resiko yang ada di daerah itu bisa lari ke pusat. Resiko yang ada di pusat bisa lari ke daerah. Karena semuanya megang nama Basnas misalkan kalau sama-sama Basnas. Atau kalau zakat, sama-sama zakat, bisa semua zakat yang kena. Misalkan begitu. Contohnya apa? Contohnya kemarin sempat ada isu zakat untuk jalan tol. Padahal kan nggak ada zakat untuk jalan tol. Nah, akhirnya terdampak kepada semua semua lembaga zakat atau organisasi zakat secara umum. Atau misalkan ada indikasi waktu itu kegiatan pembiayaan zakat untuk terorisme karena ada lembaga zakat yang menyalurkan zakat ke lembaga-lembaga di luar Indonesia yang diindikasi berafiliasi dengan teroris. Sehingga kepercayaan masyarakat menurun. Wah, kalau gitu mendingan saya bayar zakat sendiri lah, nggak usah lewat lembaga zakat, ngapain membiayai terorisme, misalkan begitu. Nah, itu contoh reputational risk. Nah, saya ingin stop dulu di sini sebelum saya lanjutkan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, udah habis ya? Sudah lebih ini Mas, sudah lebih 10 menit kurang lebih. Oke. Kalau gitu saya lanjutin aja.
Saya lanjut aja sedikit. Nah, setelah ini Bapak Ibu sebaiknya melakukan matriks resiko. Ya, matriks resiko ini bisa dibaca. Ini menghitung nilainya antara likelihood dan impact. Jadi masing-masing itu, likelihood itu adalah kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Kalau impact, kalau terjadi nilainya kecil atau besar. Kemudian dibentuk matriks kayak gini Bapak Ibu ya. Makanya perlu latihan. Kemudian dibikin garis kayak gini. Bikin garis miring gini. Kemudian ditarik ke kanan atas. Tarik ke kanan atas. Nah, semakin ke kanan atas, ini resikonya kemungkinan besar terjadi dan resikonya itu sangat besar. Makanya perlu dimitigasi. Jangan sampai resiko yang terbesar itu nggak kita lakukan, nggak kita mitigasi. Nah, ini saya cepat aja terakhir. Nah, ada orang-orang yang melakukan mitigasi seperti ini, dihapus, diganti, dan seterusnya. Ini metode lama. Salah nggak? Nggak salah. Masih bisa dipakai. Tetapi saya cenderung pakai yang terakhir ini, nanti bisa dibaca. Ada 7 langkah, bisa dihindari resikonya agar tidak terjadi, atau malah diterima resikonya. Karena apa? Karena resiko itu sama dengan peluang juga sebenarnya. Sehingga jangan-jangan kita dapat keuntungan. Kemudian yang ketiga, dihapus resikonya, dikurangi kemungkinan likelihood ya. Changing the likelihood itu mengurangi kemungkinan terjadinya, changing the consequence. Kalau terjadinya, maka dampaknya diperkecil. Gitu. Kemudian sharing risk. Contohnya apa sharing risk? Memberikan asuransi kepada pihak lain. Jadi resikonya ditanggung pihak lain. Contoh kita di kegiatan COVID ini, relawan-relawan kita asuransikan. Begitu ada resiko pembiayaan kesehatan, yang menanggung bukan kita, tapi pihak asuransi. Contohnya gitu. Nah, yang terakhir adalah retain the risk by informed decision. Artinya gini, kita membiarkan resikonya itu ada, tetapi kita tetap menjaga informasi apa yang cukup buat kita untuk menjaga agar keputusan yang kita ambil dengan tepat itu bisa kita lakukan. Jadi nggak kita hilangkan resiko, kita hidup bersama risikonya, tetapi kita punya informasi yang cukup sehingga kita bisa jalan. Itu aja. Sorry saya agak panjang. Saya kembalikan ke Mas Ala. Oke, terima kasih nih Pak Randi atas segala materinya. Ini bagus banget nih materinya. Jadi banyak berbagai jenis resiko yang bisa dipelajari, yang bisa kita ketahui dari pendayagunaan zakat ini. Dan untuk lebih asiknya lagi di training kita siang hari ini, kita akan buka sesi tanya jawab nih kepada Bapak Ibu peserta bila ingin bertanya, pastinya dengan materi ini. Dipersilahkan mungkin bisa meng-unmute dulu mikrofonnya yang masing-masing. Silakan sebut nama dan asal lembaganya. Dipersilahkan. Kita punya waktu cukup panjang sih ya, kalau buat sesi tanya jawab. Mungkin kita ada 3 penanya dulu, dipersilahkan buat Bapak Ibu. Halo. Silakan Ibu Halo. Tri Kasbiati ya. Iya, assalamualaikum. Dipersilakan Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, tanyaannya. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Mas Randy. Ini Bu Tri dari Riau, Mas Randy. Masya Allah, sehat Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Mas Randy sehat juga ya? Alhamdulillah. Riau lockdown ya Bu? Iya, PSBB sih. Tapi nggak bisa kemana-mana. Mas Randy ini masalah pendayagunaan, kebetulan Unit Pengumpul Zakat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau itu juga melakukan pengelolaan zakat sebesar 70% yang dikelola oleh UPZ. Dana yang 100% disetor ke Basnas, kemudian kan kembali ke UPZ sebesar 70%, akhirnya kita kelola. Cuman ya jadi persoalan sekarang ini untuk pendampingan Mas. Pendampingan untuk mustahik itu kan tidak ada anggaran. Jadi kita selama ini membentuk beberapa kelompok binaan zakat. Namun dari sekian banyak yang sudah kita salurkan itu pendampingannya tidak ada, dan pada akhirnya banyak sekali mustahik yang tidak berdaya lagi. Akhirnya nanti ketika sudah kita berikan kolab lagi, Jadi apa kira-kira yang bisa menjadikan alat untuk bisa mengukur keberhasilan mustahik dalam hal ini bisa kita jadikan tolak ukur bagaimana seorang mustahik itu bisa berdaya. Dari UPZ yang kecil tadi, unit pengumpul zakat yang memberdayakan usaha mustahik tadi, karena kita juga tidak ada pendampingan yang bagus gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Tri atas pertanyaannya. Jadi secara umum begini Bu,
kegiatan pendayagunaan zakat ini memang di undang-undang, di PP ya, di PP tadi, kemudian di peraturan Perbasnas maupun SK, memang aspek pendampingan itu ditulis secara literal, bukan lagi ditulis secara apa ya, kontekstual ya. Memang secara itu ditulis karena memang pendampingan ini adalah syarat mutlak untuk keberhasilan program. Mengapa saya bilang begitu? Karena begini, mustahik sendiri kan umumnya mungkin taraf pendidikannya tidak sebaik masyarakat umumnya. Masyarakat yang umumnya baik aja dalam hal misalkan kegiatan usaha, belum tentu berhasil karena nggak ada pengalaman, nggak ada coaching, nggak ada sharing pengalaman. Jadi mesti mengulang pengalaman pebisnis yang sudah jalan lebih dulu sehingga akhirnya kegiatannya itu jatuh bangun karena ya mengulang resiko-resiko yang harusnya nggak perlu dilakukan gitu, bisa diantisipasi. Nah kalau ditanya bagaimana caranya, ya kita memang harus mencari cara agar adanya pendampingan itu bisa bisa dilakukan. Nah kemudian cara lain adalah dilibatkan ya, mustahiknya dilibatkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalkan ada namanya kelompok tangan di atas atau TDA, itu kelompok-kelompok wirausahawan muda yang itu coba diikutin ke situ, didatangin ke situ, dicari istilahnya di business matching, jadi cariin mentornya gitu. Kalau memang kita nggak bisa dampingi secara intens, cariin misalkan 2 minggu sekali dia ke sini ngobrol sama Bapak untuk bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara produksi, dikenalin cari supplier mana yang kira-kira bisa membantu permodalan atau enggak boleh dibayarin dulu di awal gitu, dikasih barang dulu di awal misalkan. Nah kalau nggak begitu memang nggak akan susah untuk berhasil. Agak ajaib juga sebenarnya kalau dari yang mereka nggak berdaya atau bisa langsung, nah itu agak-agak ajaib. Nah itu. Nah kemudian kurnya adalah tadi ya ada beberapa teknik mungkin di materi yang lain ya, di materi yang lain nanti ada tentang pengukurannya itu, ada yang menggunakan tadi IDZ, terus ada Sustainable Livelihood Impact Assessment (SLIA), atau ada juga Sustainable Social Return on Investment. Itu ada teori-teori dan praktiknya itu di materi yang lain. Kalau ditanya susah apa enggak susah materinya, cuma terdengar agak susah aja, cuma sebenarnya nggak susah juga, bisa dilakukan secara praktik. Kira-kira itu jawaban singkatnya, Bu Tri, nanti bisa diperdalam lagi di kesempatan berikutnya. Iya, bagaimana Ibu Tri? Mungkin tadi bisa di-unmute dulu tadi soalnya biar Mas Anggi bisa lebih jelas. Silakan Bu. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi atau yang lain, monggo silakan. Dipersilakan bila ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan materi ini nih tentang manajemen resiko pendayagunaan zakat. Dipersilakan Bapak Ibu. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Boleh bertanya. Ada Mas Tri nih dari Basnas Jabar ya. Wah, ini guru saya nih, Mas Tri nih. Monggo Mas Tri. Mangga. Ada yang mengatakan bahwa pendayagunaan itu berhasil pertama dimulai dari pendekatan kepada pengkondisian dari mustahik itu sendiri, dan untuk mengkondisikan itu butuh waktu 1 tahun begitu. Apakah itu memang menjadi syarat utama? Yang kedua, pendayagunaan itu juga berhasil ketika bisa dilihat setelah 3 tahun gitu. Apakah memang waktu tadi yang 1 tahun kemudian 3 tahun itu menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan gitu ya, sehingga kita tidak bisa cepat dalam proses pendayagunaan itu. Yang ketiga, saya ingin menanyakan terkait dengan wabah COVID ini terus terang dengan kejadian ini merubah semua prediksi dan rencana-rencana yang sudah kita buat, khususnya untuk bagaimana peningkatan ekonomi mustahik gitu ya, pemberdayaan gitu di bidang ekonominya. Kalau di program beasiswanya masih berjalan gitu ya, untuk bidang pendidikan masih berjalan gitu ya, tetapi kalau untuk ekonomi ini agak berat nih. Bagaimana menyikapi ini? Terima kasih. Baik, nanti kalau saya lupa pertanyaannya saya diingetin ya. Jadi yang pertama tadi mengenai pengkondisian ya. Jadi dalam tahapan, nah ini dia, apakah angka-angka ini kan pertanyaan pertama dan kedua berkaitan ya. Yang kedua tadi apakah berhasil setelah 3 tahun dan seterusnya. Jadi gini, seperti di awal tadi, di peraturan-peraturan yang perundangan tadi, kalau nggak salah di Perbasnas dan di SK Ketua Basnas nomor 64 itu, memang
gini, kita punya uang yang terbatas. Ya, dana zakat kita terbatas. Kalau dana zakat kita banyak sekali, kita nggak perlu perencanaan kali ya. Kita mungkin juga perlu juga ya. Kita lebih bebas lah. Tapi karena uang kita terbatas, sebagian untuk kegiatan pendistribusian dan sebagian lagi untuk kegiatan pendayagunaan, maka kita perlu melakukan perencanaan. Nah, tadi setahun itukah pengkondisian. Jadi gini, umumnya kita sebut yang apa namanya di tahap pertama itu tahap inisiasi, tahap kedua adalah penguatan tahun kedua, tahap ketiga itu pemandirian. Sehingga nanti setelah tahun ketiga atau keempat itu bisa kita lepas. Kalaupun nggak berhasil, kita bisa hentikan programnya juga. Gitu. Nah, maksud saya, apakah titik-titik ini, tahapan-tahapan ini saklek di angka-angka itu? Enggak juga. Tetapi ini best practice yang umumnya dari senior-senior, dari pelaku-pelaku yang terdahulu, dia sudah punya pengalaman yang demikian. Nah, bagaimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya adalah tergantung dari jenis program kita itu, apa yang dituju programnya, indikator pencapaiannya apa yang mau kita capai. Misalkan, tadinya dia nggak ngerti cara bikin tahu, sekarang dia udah tahu cara bikin tahu. Itu oke, kita checklist. Di sisi monitoring dan evaluasi, di variabel output-nya, keahliannya sudah ada di situ. Nah, kemudian variabel output-nya lagi, apalagi? Dia bisa membuka akses pemasaran. Dengan cara apa? Kita hubungkan dengan pelaku pasar yang lain, misalkan dengan tukang karedok, tukang apa, sehingga tahunya bisa kejual. Kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, ini tahapan lainnya. Jadi, di setiap tahapan program itu, kita memang mesti melihat indikator apa yang kita capai. Nah, dalam jangka panjang, ukurannya adalah sebenarnya apakah dia bisa melewati batas nisab zakat sehingga dia bisa jadi muzaki, atau setidak-tidaknya dia lebih tinggi dari UMR UMR wilayah kita lah, dia keluar dari garis kemiskinan versi UMR wilayah kita. Nah, itu kita jadi indikator dari program kita apakah itu berhasil atau enggak. Dan emang perlu dibatasi, kalau nggak dibatasi ya kita akan terus aja berkutat pada situ. Lalu apakah tadi balik lagi, apakah ini saklek? Enggak juga, nggak saklek, tapi kita mesti evaluasi programnya. Nah, terus yang berkaitan dengan pandemi COVID, terus terang saya di pendayagunaan ini justru ada beberapa program yang itu justru naik. Contohnya pasti jelas, penjahit masker itu naik, penjahit tukang jamu dia itu naik omsetnya, tukang madu, penjualan madu gila-gilaan naiknya. Terus Zmart juga dia naik gitu. Nah, ini juga hal-hal yang sisi lain ya pasti tertunda ya, karena programnya dibanyakan untuk kegiatan darurat kesehatan, kita jadi tertunda. Tetapi sisi yang lain ada juga yang naik. Nah, itulah kira-kira gitu Mas Tri, mengenai pertanyaan tadi gitu. Nah, saya ingin nambahin sedikit aja. Tadi kan ada pertanyaan saya ya, ada nggak risiko yang belum muncul? Sebenarnya dari yang tadi saya sampaikan, ada yang belum muncul. Misalkan contohnya adalah risiko kesehatan terkait dengan sekarang di COVID-19. Makanya kegiatan pendampingan hari ini dilakukan sangat minim berkontak langsung. Kalaupun berkontak langsung, maka mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini dengan adanya wabah corona ini ada hal-hal baru yang muncul di sisi resiko pendayagunaan. Tadi ya, resiko kesehatan. Ada lagi resiko sosial keamanan. Begitu kita mau membantu kegiatan program, orang-orang berkerumun. Kita minta ini, minta itu segala macam gitu kan. Nah, ini juga menjadi resiko yang muncul ya, gitu. Itu aja, itu tambahan sedikit Mas Ala. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Iya, baik, Mas Tri bagaimana dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Randi nih? Baik, kalau begitu dipersilakan bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Sepertinya tidak ada lagi nih Mas Randi yang ingin bertanya. Baik. Mungkin nanti buat lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa nanti berhubungan langsung ya, berkomunikasi langsung dengan Mas Randi, dengan Pak Randi, terkait dengan pendayagunaan zakat ini. Jadi apa yang sudah disampaikan di training online kali ini, itu tidak berhenti begini saja, tapi ini akan terus berlanjut. Jadi ini ibaratnya kayak hanya sebagai selingan mungkin ya, informasi, tapi yang lebih lanjut adalah komunikasi setelah ini gitu.
terkait dengan pendayagunaan di Basnas daerahnya masing-masing, baik dari LAS maupun dari UPZ. Jadi ini pesertanya juga nggak hanya dari Basnas daerah saja gitu, Mas, gitu. Jadi berbagai macam instansi gitu. Baik, sebelum kita menutup online training kita di siang hari ini, mungkin ada closing statement dari Mas Randi atau Pak Randi dari. Baik, terima kasih Mas Ala. Jadi statement saya tidak berkaitan dengan materi ini. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua untuk mari kita optimalkan waktu Ramadan kita yang tersisa 15 hari ini untuk sebesar-besarnya kita beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena waktu kita amat terbatas, momentum kita sangat dibutuhkan peran kita di masyarakat. Kita harus tampil, memberikan contoh, dan memberikan solusi kepada masyarakat. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Randi Suwandaru sebagai Kepala Divisi Pendayagunaan Basnas Pusat. Dan pada training siang hari ini mungkin kita akan cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di training kita siang hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di training selanjutnya. Insya Allah kita masih terus berlanjut selama bulan Ramadan ini dari hari Senin sampai Jumat, dan minggu depan pun kita akan masih ada dan nanti akan diinformasikan melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Bapak Ibu mungkin sudah masuk di dalam grup WhatsApp-nya itu. Nanti kita akan informasikan lagi training-training apa lagi yang akan diadakan selanjutnya. Mungkin kita cukupkan dulu training kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.